Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan
tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya, Bapak Saudara, sama hari ini sama-sama kita mau datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita membawa sembah, kita membawa syukur kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita semua, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saat ini Tuhan kami datang dengan hati yang bersuka cita. Karena Yesus yang telah bangkit bagi kami dan memberikan rohnya atas setiap kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Kami percaya saat ini kuasa-Mu memenuhi rumah-rumah yang ada ya Bapa. Kuasa-Mu saat ini memenuhi keluarga-keluarga yang ada. Ini menjadi doa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Oh.
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bersama-sama nyatakan dengan iman, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber kami, Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Salib-Mu Yesus, kami ada. Amen. Yes Lord. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes Lord, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kami bawa yang terbaik hari ini Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu saat ini ya Roh Kudus. Kami rindu jamahan-Mu saat ini ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami Bapa. Jesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
Bersama-sama lebih lagi. Karena salibmu. Amin Tuhan. Yes Lord. Benar Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bersama-sama kita sembah Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Mari ini waktunya kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan yang terbaik sama Tuhan saat ini. Haleluya. Karena salibmu kami ada Tuhan. Hanya sama-sama sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Syararama, 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 syararama. Haleluya. Kami rindukan jamaah-Mu, kami rindukan kuasa-Mu. Syakarama, yararama, yararama, yararama. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Segala hormat pujian bagi-Mu. Terus naikkan sembahmu sama Tuhan saat ini. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Jesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Karabaya, karabaya, karabaya. Kami bawa yang terbaik Tuhan Yesus. Kami bawa yang terbaik Tuhan Yesus. Mari rasakan hadiratnya saat ini, Bapak Saudara. Ini hati kami Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan Yesus. Mari tinggal di dalam kami Bapa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas yang Kau jadikan dalam hidup kami Tuhan. Ini sembah kami Bapa, ini mazmur kami, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sama-sama nyatakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang. Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Mari sekali lagi katakan, karena sungguh ku hidup. Amin. Yes Lord, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan dalam hidup kami Tuhan, di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sekali lagi nyatakan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Boleh kasih sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita, come on. Lebih lagi sorakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, karya salib-Mu nyata atas kami, yang menebus kami atas maut, atas dosa Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang percaya Yesus telah bangkit bagi kita, berikan sorak-sorai saudara. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau Allah kami yang dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Berikan tepuk tangan bagi Dia, saudara. Yes. Kau Allah yang telah bangkit bagi kami. Kau sungguh perkasa Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu. Katakan, Raja Allah berkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan Allah berkuasa. Angkat tangan saudara.
Yesus kaulah Tuhan, Allah berkata. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah Tuhan, Allah berkata. Yesus Allah berkasa. Kita semua percaya Allah kita bangkit, amin. Di hari yang ketiga dia bangkit, menunjukkan betapa besar kuasa-Nya. Mari katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, amin. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari nyatakan bersama, nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu saudara, serahkan musuhmu. Katakan, selamatkanlah umat-Mu dengan iman. Allah dahsyat di tempat kudus. Berloncat bersama, katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak bersama. Allah bangkit, katakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sekali lagi dengan iman, katakan, Kau bangkit Tuhan. Allah bangkit, Allah bangkit. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi katakan, Engkau dahsyat Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudus. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Berikan tepuk tangan bagi Dia, saudara. Sekali lagi. Engkau sungguh baik atas kami, Tuhan. Engkau sungguh baik, Tuhan. Sing pop, pop. Para, pa, pa, pararara, para, pa, pa, pararara, para, pa, pa, pararara. Mari katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Amin. Angkat jempol kita, saudara, katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh
pa pa pararara, para pa pa pararara, para pa pa pararara. Pa para pa pa pararara, para pa pa pararara, para pa pa pararara. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Kau baik bagi kami Tuhan, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Para pa pa pararara, para pa pa pararara, para pa pa pararara. Berikan tepuk tangan untuk Dia yang sungguh baik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita sekali lagi. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin Tuhan. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Berlebih lagi katakan, oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, tercurah untuk menebus hidupku. Oh Shikerala Barashandar. Bapak terima kasih buat hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kau sudah menjamah
setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, biar semuanya itu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan untuk mendengarkan tuntunan-Mu. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Bagaimana kabar hari ini? Saya ingin percaya semuanya baik-baik. Amin. Nah saudara, mari kita akan belajarkan firman Tuhan di hari kebangkitan ini. Firman Tuhan terambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca ayat ini. Dan saya beri judul khotbah hari ini, makna kebangkitan Yesus Kristus. Markus 16 ayat 1 sampai 6 katakan begini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang bermakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah saudara, peristiwa Yesus disalibkan pada hari Jumat, mati dan dikuburkan. Lalu pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan ini adalah fakta kebangkitan Yesus menjadi fondasi iman kekristenan kita. Itu menjadi fondasi dalam kekristenan setiap orang percaya. Sebab saudara, alangkah ironisnya kalau Yesus nggak bangkit. Makanya saudara di 1 Korintus 15 ayat 14 katakan begini. Tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, alangkah ironisnya kalau Yesus nggak bangkit dari kubur. Tapi saudara, Alkitab dengan jelas katakan dia bangkit. Ayat yang tadi kita baca sudah membuktikan bahwa kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Yesus bangkit dari antara orang mati. Mari kita akan puji ayat ini. Hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Ini membuktikan dia bangkit dari antara orang mati dan dia hidup selama-lamanya. Nah, kita akan lihat makna kebangkitan Kristus, saudara. Nah, kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu menjadi bukti. Nah, hari ini kita akan belajar bukti apa? Ada dua hal dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi bukti bagi kita. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Memang banyak hal yang kita bisa mempelajari tentang kebangkitan Kristus. Tapi kali ini kita akan belajar dua hal. Dan saya mau katakan ini menjadi basic. Menjadi dasar dalam iman percaya kita. Kalau dua hal ini pengertian kita benar. Dan saya ingin percaya saudara. Kita akan mendapatkan progres pengembangan iman. Di dalam dasar batu karang yang teguh. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Menjadi bukti bahwa pertama. Upah dosa adalah maut. Saya berharap semua kita mengerti akan makna kebangkitan Kristus. Yesus bangkit ini saudara untuk membereskan masalah dosa kita. Upah dosa adalah maut dan itu telah dikalahkan saudara.
Dan perlu catat, itu sudah dikalahkan. Roma 6 ayat 23 katakan begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara, di sini kita boleh melihat Yesus bukan cuma menanggung dosa kita. Kalau dia menanggung saudara, berarti dia menanggung itu. Ya, kita menanggung beban ini terus ditanggung saudara. Tapi Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bukan sekedar menanggung dosa kita, tapi dia membebaskan kita, dia mengalahkan segala dosa kita. Saya kasih ilustrasi kayak begini saudara. Kalau menanggung kurang lebih saudara, kalau kita tulis di kertas, kita salah, kita bisa pakai tip X sekarang. Tapi kalau masalahnya nggak pakai tip X, itu tetap masih ada bekasnya di situ. Itu pengertian tapra menanggung itu, saudara. Ya, tetap masih ada tip X. Tapi Yesus bukan sekedar nanggung, tapi dia membebaskan kita, dia mengalahkan semua dosa itu. Artinya, saudara, kertas yang tadi kita salah tulis itu, saudara, digantikan kertas yang baru. Kalau tip X diangkat ya di lampu, saudara, masih kelihatan bekas tulisannya. Tetapi hidup kita, ketika Tuhan Yesus mengampuni kita, yang seringkali disebut justification, dibebaskan saudara, hidup kita, salah kehidupan kita, dosa noda kehidupan kita, itu diganti. Dan itulah makna kebangkitan Yesus. Dia mengalahkan semuanya itu. Bukan sekedar nanggung, tapi dia membebaskan dan mengalahkan segala dosa kita. Roma 5 ayat 17 katakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus juru selamat tuh. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya Kau ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Maut sudah dikalahkan, saudara. Maut sudah dikalahkan. Saya senang dengan ayat ini, saudara. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 saya akan bacakan, saudara. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dia sudah menyelamatkan semua dosa kita. Dan segala dosa kita sudah dibereskan semuanya. Sehingga hidup kita seperti kertas putih tadi yang tanpa noda. Itulah pengampunan Yesus yang Yesus berikan kepada saya dan saudara-saudara. Dan ini seringkali disebut sanctification. Setelah kita dibebaskan itu, kita akan masuk proses terus pemurnian. Makanya saudara, daging ini perlu ditaklukkan saudara. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 katakan begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang dapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dan ini Yesus sudah lakukan bagi kita. Wahyu 1 ayat 18 katakan, dan yang hidup, aku telah mati namun hidup. Aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut.
Ini yang Yesus sudah terima. Dia pegang kunci. Makanya hidup kita yang bagi kita yang percaya kepada Yesus. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan COVID, saudara. COVID tidak akan bisa mematikan. Mungkin dia bisa sekedar mematikan tubuh ini. Tapi dia tidak sanggup membinasakan tubuh rohani kita. Nah oleh itu saudara, mari hari-hari ini, kalau dosa kita sudah diampuni, Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari ini di mana kita bersuka cita merayakan kebangkitan Kristus. Dan biarlah kebangkitan yang sudah menyucikan dan menguduskan kehidupan kita. Yesus yang sudah menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Sehingga hidup kita menjadi baru di hadapan Tuhan. Dan pergunakanlah ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang mau boleh katakan amin, saudara. Biar hidup kita memuliakan Tuhan. Dan inilah rencana Tuhan. Ya, segala maut sudah dikalahkan. Oleh karena itu hari Jumat dia harus mati untuk menanggung semua dosa kita. Makna yang kedua, saudara. Ya, makna yang kedua, kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi bukti Allah membenarkan klaimnya Yesus dan meninggikan Yesus. Ya, Allah membuktikan klaimnya Yesus dan meninggikan Yesus. Ini penting saudara saya sampaikan. Saudara. Sebab kenapa? Peristiwa penyalipan dan penyalipan Tuhan Yesus. Bagi orang Yahudi, Yesus itu dianggap orang nabi palsu, orang sesat. Saudara. Saudara kita perlu tahu ini saudara. Orang Yahudi menganggap Yesus itu justru nabi palsu. Orang yang terkutuk. Kenapa? Karena Yesus menyamakan dirinya sama dengan Allah. Bagi orang Yahudi gak bisa terima. Makanya dia nyalibkan Tuhan Yesus. Dan ini bukti saudara. Sampai tadi kita sudah baca para perempuan-perempuan saudara datang kepada Yesus, ke kubur Yesus. Bukan mau melihat kebangkitannya. Tapi mau merempahi Tuhan Yesus. Karena ini tradisi orang Yahudi saudara. Nah oleh karena itu saudara. Kebangkitan Yesus. Membuktikan klaimnya Tuhan Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Nah saudara kita akan lihat saudara ya. Kebangkitan Yesus saudara. Seringkali kita mengartikan dia dalam kalimat bentuk aktif. Tetapi saudara, sebenarnya kalau kita baca di beberapa bagian Alkitab kita, kebangkitan Yesus ini kalimatnya kalimat pasif saudara. Ya, nah saya kasih bukti. Kalau kalimat bentuk pasif saudara, ya ini aktif. Yohanes 10 ayat 14 katakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ini kalau kita lihat Yesus berperan aktif. Kalimatnya aktif. Yesus berkuasa melakukan semuanya itu. Tetapi ingat sekali lagi. Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Ini kalimatnya pasif. Ya, ini kalimatnya pasif, saudara. Kita lihat Roma 1 ayat 4 katakan begini. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ini kalimatnya pasif. Makanya saudara, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bukan Yesus yang aktif, tapi Yesus pasif. Jadi yang aktif siapa? Allah Bapa di sorga. Ini menunjukkan bukan kehendakku yang jadi kata Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Tapi kehendak Bapa di sorga. Inilah yang Yesus lakukan. Jadi Yesus bangkit itu bukan karena keinginannya. Tapi karena Bapa mau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Makanya dia menjadi ya ini apa yang Yesus lakukan saudara. Itu menjadi karya terbesar dalam hidup setiap kita. Yuk kita angkat pujian ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
Kisah Para Rasul 2 ayat 24 katakan begini. Tetapi Allah membangkitkan dia. Nah ini ya, dengan kalimat pasif nih saudara. Allah membangkitkan dia dan dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ayat yang ke-27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusku melihat kebinasaan. Saudara, kalau kita lihat kayak begini, berarti Yesus dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Menunjukkan, mengklaim apa yang disangkakan, apa yang dipikirkan oleh orang Yahudi. Bahwa dia nabi palsu dan dia nabi sesat. Bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu semuanya dibuktikan oleh kebangkitan Yesus. Bahwa Yesuslah Allah itu sendiri, saudara. Kisah Rasul 5 ayat 30 katakan, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Kisah Rasul 13 ayat 33 dan 34 sampai 35 katakan, telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur, kedua anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus. Yang dapat dipercaya. Yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus membuktikan apa yang selama ini diajarkan. Apa yang Yesus lakukan dalam sepanjang hidupnya. Membuktikan semuanya itu tergenapi dalam hidupnya. Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri, saudara. So bayangkan, ada Tuhan yang rela mati menggantikan saya dan saudara. Itu hanya ada pada Yesus. Saudara yang saya kasihi, ini bukti terbesar. Ini karya terbesar dalam kehidupan Yesus, dalam kehidupan kita. Dan dia menggantikan posisi kita. Dan kita tidak menyembah Allah yang mati selamanya dalam kubur. Tapi kita menyembah Allah yang hidup. Dan dia kebangkitan Yesus membuktikan dia Allah. Apa yang diklaim selama ini. Dan itu kita patut meninggikan Yesus. Kisah Rasul 17 ayat 31 katakan. Karena ia telah menetapkan suatu hari. Pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oleh seorang yang telah ditentukannya. Dan sesudah ia memberikan kepada manusia. Kepada semua orang. Suatu bukti tentang hal itu. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara saya kasihi, Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus membuktikan apa yang dia lakukan. Semuanya terbukti bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi biasa. Makanya ini yang membedakan. Apa yang Yesus ajarkan dengan dibandingkan dengan orang Yahudi, dengan Farisi waktu itu. Kenapa? Karena Yesus mengajar sebagai seorang yang penuh kuasa. Sementara orang Farisi cuma bisa teori. Dan dia gak bisa melakukannya. Dan tapi Yesus. Apa yang diajarkan. Itu dia lakukan dengan segenap hati. Itulah orang. The man of integrity. Saudara. Yesus hidupnya memiliki integritas yang tinggi. Karena kenapa? Apa yang diajarkan dia lakukan. Saya berharap biar hari-hari ini. Kita jadi orang jangan cuma pinter ngomong. Saudara. Tapi marilah yuk saya mengajak kita di hari kebangkitan ini. Saya mengajak semua umat Tuhan. Kita jadi pelaku-pelaku firman. Memang kita nggak bisa, kita nggak usah khawatir. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Di era Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Akan memampukan kita untuk melakukan apa yang kita percayai. Mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Saya ingin percaya saudara dengan kebangkitan ini membuktikan Allah sangat mengasihi setiap kita. Hari ini sekali lagi saya rindu
Mungkin engkau mulai boleh berbagai dengan cobaan, tantangan, dan persoalan hidup. Engkau akan ragu apakah Tuhan mengasihi engkau. Di hari kebangkitan ini sebagai hamba Tuhan, saya mau nyatakan pada Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Dia rela mati hanya untuk saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Oleh karena itu saudara, mari hari ini saya mengajak kita lebih mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh saudara. Saya mau akhiri, saya nggak tahu nih tiba-tiba teringat aja saudara ya. Saya mau cerita satu kisah, yaitu ada satu anak kecil ketika dia bersama dengan mamanya naik satu pesawat saudara. Di pesawat itu, akhirnya pesawat itu jatuh dan puji Tuhan anak ini diselamatkan saudara. Nah saudara, ini terjadi pada tahun 1987. Northwest Airlines penerbangan nomor 255 lepas landas dari Bandara Metropolitan Detroit, Amerika. 20 detik kemudian pesawat ini jatuh dan menewaskan 156 orang. Dari sekian banyak penumpang cuma satu orang yang selamat. Yaitu seorang gadis berusia 4 tahun namanya Cecilia. Yang berasal dari Tempe, Arizona. Nah pertanyaan, bagaimana perempuan ini bisa selamat? Nah setelah diselidiki saudara, ya semua penumpang tewas, hanya satu anak gadis ini selamat. Lalu tim KNKT-nya menyelidiki, ternyata mereka menyimpulkan. Ya tim penyelamat ini menyimpulkan kemungkinan yang terjadi ternyata ketika penumpang menyadari bahwa pesawat hendak jatuh, ibu Cecilia melepaskan sabuk pengamannya, lalu menggendong anak ini, ya di bekapnya anak ini saudara, ya di balik badannya menutupi anak itu dari depan, dia memeluk anak ini dengan tubuhnya, menutupi dia dengan cintanya, ia berkorban untuk melindungi gadis kecilnya dan sang ibu memberikan hidupnya untuk anak ini. Dan anak ini selamat saudara. Dan itulah pengorbanan Yesus. Dia rela mengorbankan, dia memeluk hidupmu hari ini. Dengan berbagai pergumulan masalah yang kau hadapi. Dia akan peluk engkau. Dan dia rela babak belur, dicambuk, dia dihancurkan. Tapi saya dan saudara diselamatkan dari penderitaan yang luar biasa ini. Oleh karena itu saudara, saya rindu mengajak kita hari ini. Hari kebangkitan ini, mari nikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Mari kita sama-sama hari ini lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Biarlah kita boleh mengerti makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang dahsyat,
kasih-Mu yang tak terbatas itu yang sudah memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Kalau hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu, Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Engkau bangkit karena kebangkitan-Mu membuat hidup kami berarti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah menguatkan dan meneguhkan sehingga kami boleh mengerti makna kebangkitan-Mu di dalam hidup kami. Segala dosa dan maut sudah dikalahkan. Dan kebangkitan-Mu mengklaim bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah bukan sekedar nabi, tapi kami menyembah Tuhan, Sang Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Dan jadi sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Makan dan minum bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Di minggu yang pertama ini kami boleh makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Mari saudara kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami makan dan minum sehidangan dengan Engkau, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau masih ada dosa, masih ada pelanggaran, masih ada kekeliruan dalam hidup kami, Tuhan ampuni kami. Kami minta ampun saat ini di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan dan melayakkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan roti dan anggur dengan kuasa darah-Mu. Sehingga roti ini benar-benar jadi tubuh-Mu. Anggur ini benar-benar jadi darah-Mu. Ketika kami makan dan minum jadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu. Dan angkat tinggi kepalamu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan, saudara. Angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat ucapan syukurmu kepada Dia. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Uriya la barashandana takara la la barashande. Curahkan rohmu. Mari buka hatimu di hari kebangkitan ini. Terima kuasa kebangkitan. Terima dalam nama Yesus. Terima kuasa kebangkitan dalam nama Yesus. Shikara la barashandara la baramarashande. La baramo. Jesus, Jesus, Jesus.
Oh, yang kurang percaya bangkit, yang ragu-ragu bangkit hari ini. Yang sudah mulai lemah hari-hari ini bangkit dalam nama Yesus. Bangkit, bangkit dalam nama Yesus. Oh, shikarala barasyandarala bara. Yesus, urapi Tuhan, urapi siapa. Penuhi dengan roh. Terima Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Urala baba syandara takarala. Penuh Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Hikarala barasyandarala bara. Yesus. Oh, shikarala barasyandarala barasa. Semuanya dibangkitkan hari ini. Yang lemas-lemas Tuhan dibangkitkan. Yang mulai ragu-ragu bangkit dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa kebangkitan-Mu kami terima hari ini ya Tuhan. Terima kasih dengan urapan yang baru kami terima hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang beban berat sudah diangkat Tuhan. Bahkan dengan urapan yang kami terima, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami sembuh, kami sehat ya Tuhan. Tidak ada yang sakit dalam nama Yesus. Dengan urapan yang kami terima Tuhan, tidak ada yang berkekurangan. Semua umat-umat-Mu terpelihara dengan sempurna ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati. Terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan April, mari boleh lambaikan tangannya, boleh angkat tangannya, kita akan berdoa bersama-sama yuk. Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang di sepanjang bulan April Kau tambahkan umur. Dengan tambahnya umur Tuhan, seturut dengan janji firman-Mu. Umur panjang ada di tangan kanan-Mu, di tangan kiri-Mu ada kekayaan, ada kehormatan Kau akan berikan melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bawakan persembahan kita di minggu yang pertama di bulan April ini. Mari kita bawa persembahan kita, persepuluhan kita, persembahan yang terbaik. Kau Tuhan sudah memberi yang terbaik. Mari kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dengan tangan hampa. Tapi kami datang, kami akan bawa persembahan kami. Persepuluhan yang Kau titipkan dalam riban kami. Kami akan kembalikan Tuhan dengan penucapan syukur. Persembahan yang terbaik kami akan bawa Tuhan. Kami akan mempersembahkan di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Biar semuanya dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati dengan berlipat, bahkan 100 kali lipat. Kau akan berikan Tuhan dan berikan setiap anak-anak-Mu. Kami memberi dengan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895 8189 6233 dengan passcode doa pagi. Shalom ibu-ibu terkasih. Jangan lupa tanggal 8 April 2021 pukul 10 pagi kita akan sama-sama mengikuti ibadah Paskah WBI Rayon 18 yang akan tayang di YouTube channel GBI Rayon 18. Acaranya sangat menarik karena ada perform dari WBI cabang Serayon 18 dan juga talk show mengenai tokoh-tokoh wanita Alkitab yang akan dipandu langsung oleh Ibu Gembala kita. Untuk itu ibu-ibu silakan mendaftar dan mengisi link yang tertera. Dengan ibu-ibu mendaftar, ibu-ibu dapat mengikuti door prize yang telah disediakan oleh panitia. Tuhan Yesus memberkati. United Prayer Tower diadakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 malam dengan ID Zoom 891 8221 0422 dengan passcode Unity. Kabar gembira untuk kita semua. Ibadah offline GBI Mega Bekasi Rayon 18 sudah menjadi 3 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Ibadah onsite GBI BTC Rayon 18 mulai 11 April 2021 menjadi 2 kali ibadah.
Ibadah pertama pukul 8 pagi dan ibadah kedua pukul 10 pagi. Kabar sukacita bagi kita semua, khususnya bagi Anda yang ingin belajar teologi, tapi tidak memiliki waktu dengan segala kesibukan. STT Bethel Bekasi jawabannya. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru. Mari daftarkan diri saudara segera. Informasi pendaftaran 0813 86980262. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Buka penerimaan murid baru TK PAUD Bintang Bersinar untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, uang pangkal bebas. Daftarkan anak Anda di TK Bintang Bersinar Mega Bekasi atau di TK Bintang Bersinar Cibitung. Untuk informasi dapat menghubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau dapat menghubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Shalom guys, kabar gembira untuk kalian semua yang bertalenta dalam bidang musik, vokal, dan tarian. Kalian bisa mendaftarkan diri untuk ikut dalam audisi DP3 GBI Mega Bekasi dengan cara mengisi link yang tertera pada layar atau bisa dicek di bio Instagram @thegreatworship. Bisa juga loh ajak teman dan saudara kalian untuk ikut dalam audisi ini. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 28 April 2021. Kami tunggu ya, sampai bertemu. Shalom anak-anak muda, Light Church akan kembali mengadakan ibadah onsite pada tanggal 11 April 2021 jam 2 siang di GBI Mega Bekasi Rayon 18. Kami mengundang teman-teman yang berjiwa muda untuk hadir dalam ibadah ini. Bagi teman-teman yang ingin hadir, teman-teman bisa mengunjungi link yang tertera di layar atau scan QR code berikut ini. See you and God bless you. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Buat kasih anugerah dan hadirat Tuhan yang sudah melawat setiap kami umat-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, Engkau dahsyat bagi kami. Dan satu hal yang kami rindukan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit bagi kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan terus membangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kiranya setiap firman yang ditabur itu kami boleh lakukan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu dalam segala pelayanannya, dalam segala aktivitasnya, rumah tangganya. Kami percaya semuanya Tuhan memberkati. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna atasnya. Tuhan pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan keempat wakilnya dan seluruh keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan
Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terus semakin dinyatakan. Pengurapan-pengurapan Tuhan terus semakin Tuhan tambah-tambahkan atas setiap mereka. Tuhan memakai mereka dengan dahsyat, dengan heran. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kuasa-Mu, kedahsyatanmu, keajaibanmu, kebaikan-kebaikan Tuhan itu terus nyata atas setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan. Kuasa-Mu juga terus mengalir, memampukan gembala kami untuk terus membawa rayon 18, membawa kota bahkan bangsa ini. Oh terus Tuhan pakai menjadi berkat. Urapi hamba-Mu Pak Andi dengan keempat wakilnya, urapi bersama dengan seluruh keluarga besar, bahkan Tuhan staf gembala, juga gembala-gembala ranting dan cabang. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan pakai bersama-sama masuk dalam kegerakan kuasa Roh Kudus untuk membawa semua jemaat Tuhan yang ada di rayon 18 untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kiranya apa yang Tuhan mau atas gereja ini, Tuhan memakai gembala kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami bersama-sama mengangkat tangan kami bagi Indonesia. Shalom Indonesia, damailah Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Baik perekonomian, sosial, budaya, politik yang ada di bangsa ini. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau mengurapi Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya bersama dengan seluruh para pemimpin sampai daerah. Kami percaya roh takut akan Tuhan ada atas setiap mereka untuk memimpin bangsa yang besar ini Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bawa mereka untuk memperoleh satu kebijaksanaan, wibawa surgawi untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang benar atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak kami berdoa buat masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan dalam masa pandemi ini Tuhan. Semuanya boleh memiliki semangat yang kuat. Tidak ada lagi yang mengalami kepanikan, ketakutan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya virus COVID-19 semuanya akan dilalukan atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat perekonomian bangsa ini. Kami percaya Engkau Tuhan memulihkannya. Tuhan Engkau memberkati semua Tuhan yang ada. Kami percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kami percaya berkat yang sama turun atas kota kami Bekasi. Diberkati oleh Tuhan, dipulihkan, dibebaskan, dimerdekakan oleh karena Tuhan ada atas kota ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapak kami berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu. Biar kiranya terus hati yang terus mengasihi Tuhan. Terus Tuhan tambah-tambahkan atas setiap hamba-hambamu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat umatmu yang sudah beribadah di rumah-rumah. Biar rohmu terus menguasai mereka. Rohmu Tuhan menjangkau mereka. Hadiratmu ada di rumah-rumah. Di dalam nama Yesus. Menyembuhkan yang sakit. Menyembuhkan yang terluka. Di dalam nama Yesus. Tuhan tambah-tambahkan terus pengharapan kepada Yesus. Berharap penuh hanya kepada Yesus. Ada pada setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya. Kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami menjadi orang-orang yang menang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Kami buka hati kami untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.